شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان شيل الله يا رمضان بالقبول والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل سيدنا Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbi, Allahu Rabbi, segala zat yang maha ghafur, yang maha syukur, yang telah memberi ribu-ribuan nikmat tanpa terukur, nikmat iman, nikmat Islam, dan yang paling penting nikmat sehat walafiat, hingga pada saat ini kita masih diberinya kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Tidak lupa pula kita bersolawat kepada Nabi besar, Nabi Muhammad, manusia mulia, Sayyidana wa Nabiyana wa Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, yang saya hormati Dewan-Dewan Guru sekalian yang saya cintai, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan. Dewan Juri yang saya takzimi, izinkanlah saya menyampaikan tausiah dengan tema makna dan hakikat puasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Makna dan hakikat puasa itu berbeda. Dua hal yang berbeda. Pertama, saya akan menyampaikan makna puasa. Saya membagi makna puasa menjadi 3. Yang pertama, puasa itu adalah melatih kesabaran. Kalau kita sedang berpuasa, maka disitulah kita melatih diri kita untuk menjadi orang yang sabar, melatih diri kita untuk menjadi orang yang teguh hati kita menahan amarah. Jangan kita puasa marah-marah. Menjadikan diri kita itu sebagai orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sabar bukan hanya menahan amarah saja, tapi kita sabar dalam beribadah, kita sabar dalam menahan hawa nafsu, sabar dalam mempertahankan diri agar tidak bermaksiat di bulan Ramadan. Melatih kesabaran, dibiasakan diri kita untuk bersabar. Insya Allah keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang yang penyabar. Makna puasa yang kedua adalah menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi dengan saudara, dengan sahabat, dengan teman. Ini perlu kita jaga. Menyambung tali silaturahmi di bulan Ramadan. Momen-momen yang paling indah itu menyambung tali silaturahminya itu adalah pada saat berbuka puasa, yaitu buka bersama. Itu paling indah sekali rasanya kok, dengan saudara, dengan sahabat, dengan teman. Buka bersama itu indah. Kita makan bersama. Di situ akan terjalin keharmonisan dalam keluarga, keharmonisan dalam persahabatan, keharmonisan dalam berteman akan tersambung. Maka bulan Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita. Mendidik kita menjadi orang yang sabar, orang yang menjalin silaturahmi. Dan yang ketiga, meningkatkan kehati-hatian. Meningkatkan kehati-hatian di sini maksudnya adalah kita berjaga-jaga agar diri kita tidak terjerumus ke dalam maksiat. Kita jaga-jaga. Maka di bulan Ramadan inilah kehati-hatian itu terwujud gitu. Kenapa? Karena ada puasanya. Coba lah ya kan, kalau mau gibah orang, hati-hati puasa, jadi ingat gitu. Mau mencuri, ingat dia puasa, jadi kan ingat ada keterhati-hatian. Yang dia awalnya mau mencuri, jadi dia ingat karena puasa. Pertahankan itu, dipertahankan keterhati-hatian itu. Kalau bisa jangan hanya di bulan Ramadan saja kita berhati-hati dalam hal-hal yang maksiat. Soalnya Allah selalu melihat kita, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ya, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Di luar bulan Ramadan perlu keterhati-hatian. Allah selalu melihat kita. Ya, bukan hanya sementang bulan Ramadan kita harus hati-hati, tapi itu kita didik dulu diri kita di bulan Ramadan untuk berhati-hati. Insya Allah keluar dari bulan Ramadan keterhati-hatiannya ikut hingga bulan Syawal, hingga bulan seterusnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. 3 poin penting dalam makna berpuasa. Yang pertama melatih kesabaran, yang kedua menyambung tali silaturahmi, yang ketiga meningkatkan kehati-hatian kita. Ya, 3 hal itu dulu kita jaga dalam bulan Ramadan ini. Insya Allah keluar dari bulan Ramadan kita bisa menjadi orang yang takwa.
Tujuan kita di bulan Ramadan ini untuk menjadi orang yang bertakwa. Ya, untuk menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Di situ ada tujuannya. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzi min qablikum la'allakum tattaqun. Agar kita menjadi orang yang takwa. Insya Allah, bagaimana cara menjadi orang yang takwa? Dengan 3 poin tadi, dengan makna puasa 3 tadi. Yang pertama, melatih kesabaran kita. Dalam menjauhi hal maksiat kita harus sabar. Dalam mempertahankan diri kita untuk tidak bermaksiat harus sabar. Itu harus kita jaga. Yang kedua, menyambung tali silaturahmi kita. Ya, menyambung tali silaturahmi. Yang ketiga, meningkatkan kehati-hatian kita. Meningkatkan kehati-hatian kita agar tidak gampang terjerumus ke dalam hal-hal yang maksiat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sekarang kita masuk pada hakikat puasa. Hakikat puasa di sini tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, bukan. Hakikat puasa itu ya tadi, kita agar menjadi orang yang bertakwa. Berpuasa itu agar menjadi orang yang bertakwa. Ya, agar menjadi orang yang bertakwa. Bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu agar tidak makan dan tidak minum. Bukan, dia puasa. Cuman dia tahan lapar, dia tahan haus. Maka kebanyakan orang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Ya, nggak tahu apa hakikat sebenarnya puasa itu. Bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu kita untuk tidak makan dan tidak minum, tapi menahan hawa nafsu kita untuk tidak melakukan maksiat, tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah, dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah. Itu hakikat puasa agar menjadi orang yang bertakwa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kesimpulan dari tausiah singkat ini adalah itulah tadi makna dan hakikat berpuasa. Jadi maknanya itu berpuasa adalah apa? Melatih diri kita untuk menjadi orang yang selalu sabar, meningkatkan menyambung tali silaturahmi kepada teman, kepada keluarga, kepada sahabat. Itu perlu. Hablum minan nas. Hablum minallah baru hablum minan nas. Hubungan terhadap Allah baru kita sesama manusia. Yang ketiga, keterhati-hatian. Itu harus dijaga di bulan Ramadan. Ya, harus dijaga. Di bulan Ramadan harus berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam maksiat. Hakikat berpuasa tersimpulkan, janganlah kita hanya menahan lapar dan haus saja, tapi perintah Allah juga dikerjakan. Berpuasa memang, tapi sholat juga. Ya, kita sholat juga. Jangan kita berpuasa tapi tidak sholat, tidak menjalankan perintah Allah. Tidak menjalankan perintah Allah, melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Jangan. Kita ikuti, kita jalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bisa membuka pintu hati kita yang tertutup, akibat gelapnya dosa kita. Akibatnya gelap dosa kita semua. Siapa yang tidak memiliki dosa? Coba. Siapa yang tidak memiliki dosa selain Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu orangnya maksum. Mudah-mudahan kita bisa menjadi alumni, menjadi generasi Ramadan yang takwa, insyaallah. Mudah-mudahan, insyaallah. Sekianlah yang bisa Al-Baqir sampaikan. Unzur maqala, wala tanzur manqala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.